Nah, saya cerita menarik Mas, waktu saya habis lulus S1 itu saya sempat nongkrong di Palangkaraya ini. Saya datang ke tempat teman, kenalan aja nih orang nggak kenal, kenalan aja kayak gitu. Ditanya mau lanjut kerja di mana atau apa kayak gitu. Kemudian saya bilang saya lanjut mau kuliah. Saya mau bilang lah mau kuliah di Australia kayak gitu. Dia bilang lah ke teman saya, coba sadarkan temanmu tuh dari mimpi katanya Mas. Dibilangin gitu. Dibilang kayak gitu. Bajentol. Lucu ya, lucu. Halo, Ari. Jumpa lagi di podcast TVRI Kalimantan Tengah. Penasaran kan siapa yang sekarang jadi narasumbernya? Kenal ini, Hafiz. Hafiz siapa? Habis Lidati Saputra. Hafiz Hidayat Saputra. Dari perawakannya kira-kira usianya berapa? Kelahiran 97. 7 19 Luar biasa, masih muda dan kelihatan kayak eksekutif muda. Alhamdulillah. Wow. Ini doanya bagus juga ini. Amin, amin lah. Si Mas Niko. Nah, tapi siap. Kita mau ngobrol agak ini nih, teknis-teknis sedikit nih. Tapi sebelum siap. teknis gini, ceritain dong. Hafiz nih selain kelahiran 97. Siap. Background pendidikannya dan segala macam. Karena yang menarik dari Hafiz nih adalah ya yang dijalani Hafiz nih nggak umum lah ya. Orang umum gitu. Nggak umum sih kalau dibuat buat lingkungan circle kita ya. Hafiz, cerita Hafiz. Siap. Makasih Mas. Jadi terima kasih pertama undangannya ke podcast ini. Saya merasa terhormat yang pasti. Kalau saya pribadi, saya kecil di Palangkaraya. Ada sampai SMP, SMA saya angkatan 1 di sebuah SMA mewah Mas, mepet sawah. Itu Luar biasa. iya, SMA Gips namanya, beberapa kilo setelah jembatan Barito di Banjarmasin, di Marabahan. Sehabis itu saya lanjut S1-nya di Jogja, ambil jurusan hubungan internasional, konsentrasinya diplomasi, kemudian saya S2-nya di Monash University Melbourne, Australia. Jadi saya lulus 2019, sempat jadi asisten dosen sekitar setengah tahun. 2020 awal saya berangkat, jadi saya sempat merasakan pandemi di sana. Pandemi, Ketika lockdown saya di sana. lockdownnya di sana. Iya, Sedih banget. iya sih. Ya begitulah Mas. Begitu ya, lockdown itu memang di rumah aja, nggak kemana-mana. Iya, Ada teman nggak di dalam ruangan? kami serumah itu orang Indonesia, kami ada berempat. Jadi saya di lantai 2, itu rumah 2 lantai share house. Nah, cuman saya setelah beberapa saat mengambil pilihan, saya balik. Jadi saya sehabis lockdown itu, karena semua lockdown ya, masih nggak bisa kemana-mana, bahkan ke kampus pun kita sangat terbatas. Jadi saya ambil pulang. Jadi 2020 saya pulang, terus pas buka lagi baru saya berangkat. Fitz, gimana ceritanya kamu yang pelajar Indonesia tiba-tiba kok ngambil sikap dan ngambil pilihan mau lanjutkan studi di luar negeri itu gimana? Pertama sih, karena jurusan ya Mas Admiko ya, saya jurusan hubungan internasional. Oke. Jadi saya punya aspirasi lah untuk belajar lebih jauh lagi. Orang banyak nanya kenapa ngambil Australia kan. Nah, saya punya konsentrasi sangat spesifik. Konsentrasinya pun saya kira kalau untuk obrolan tongkrongan pun cukup menarik, yaitu kekerasan politik dan anti terorisme. Nah, kenapa saya ambil itu? Karena saya mungkin waktu ada kaitannya sama kelahiran 97 Mas. Jadi waktu tahun 2000-an awal itu kita sempat kena bom Bali 1, bom Bali 2. Oke. Sama kita kehilangan Sipadan sama Ligitan. Ini sangat klasik. Jadi kita kehilangan pulau, habis itu kena pemboman. Itu jadi motivasi saya waktu kecil, gimana ya saya bisa belajar hal ini dan mengulangi hal itu. Nah, jadi saya ambil Australia karena saya pengen tinggal di Asia tapi iklim Eropa. Nah, jadi saya ambil ke sana melalui tes IELTS, buat esai, lewati dinamikanya sampai dapat bantuan beasiswa parsial namanya study grant Mas. Itu kita dapat dana hibah untuk potongan SPP. Itu saya lewati karena saya suka belajar aja sih Mas, gak sesimpel itu, tapi saya rasa Australia itu adalah negara yang bisa kita kasih perspektif barat tanpa perlu pergi ke Eropa. Yang Hafiz ceritain itu terlalu ini ya, buat saya yang terlalu Menuki lancar, terlalu lancar. Di perjalanannya sendiri ada hambatan? banyak hambatannya Mas, hambatannya. Hambatan saya yang paling pertama adalah tes IELTS Mas. Jadi ini saya info aja nih. Kan kita sering belajar bahasa Inggris ya di
ke sekolah kayak gitu. Pada prakteknya di sana, saya itu kayak dibuat nginjak bumi gitu mas. Ya gimana tuh maksudnya gini? S1 kan saya cum laude tuh dan bangga. Waktu ke sana prosesnya wah la ilaha illallah itu mas, memang perjuangannya itu membuat kita nginjak bumi. Ada alasannya kan kenapa negara barat tuh pendidikannya bagus, karena memang ya satu tidak bisa dicurangi. Kemudian yang kedua juga walaupun kita punya uang itu tidak bisa dibayar. Jadi pungli-pungli nggak ada lah. Dan justru karena itu bayangkan ya mas ya, tesnya itu waktu itu zamannya 2,9 juta satu kali tes. Satu kali tes. Satu kali tes. Tentu berhasil. Belum tentu berhasil. Ada teman saya bahkan 3 kali tes baru lolos. Mungkin bisa lebih, berarti bisa sampai beli iPhone, beli motor, segala macam. Baru dalam proses pemilihan kamu layak apa enggak untuk Ya, itu syarat kita daftar. Jadi kalau kita IELTS-nya nggak tembus, kita harus bridging. Itu artinya harus ngambil kelas tambahan, berarti bayar tambahan di Australia sampai nilai kita nyampe segitu. Kalau nggak boleh masuk kelas. Dan Hafiz dalam satu kali tes? Satu kali tes. Lolos. Itu saya nangis itu mas, walaupun saya laki-laki terlepas isu gender dan lain-lain. Waktu itu saya dapatnya itu pas di pesawat mas, saya KKN di Filipina. Habis itu berangkat lagi di tahun 2019 itu saya jadi pembina buat adik-adik tingkat. Waktu dapat itu saya telepon kakak saya itu mas. Saya bilang saya bisa lolos, tapi di balik layar itu tiap hari saya belajar itu aja mas. Gak ada nongkrong, gak ada jalan-jalan, kawan ngajak main Mobile Legends gak bisa, mabar apalagi. Ya pas dapat itu meneteskan air mata lah, karena lesnya pun mas itu biayanya mahal. Kalau kita mau yang legit dan bagus itu bisa di angka 5-10 juta hanya les. Untungnya Hafiz punya support system yang mendukung Iya, Hafiz untuk mencoba itu walaupun belum tentu berhasil. belum tentu berhasil mas. Dan memang saya rasa mungkin ini pandangan juga untuk parenting ya mas ya. Nah keluarga itu sangat mensupport untuk makanan dan pendidikan. Tapi kalau yang lain-lain barang-barang kayak gitu sangat dipilih lah kayak gitu. Jadi menghabiskan uang itu buat pendidikan itu mas. Terus saya mikir-mikir juga lagi itu. Selain Hafiz suka belajar, Siap. ya pastinya Hafiz kan di usia belia tersebut ya, sebelumnya Hafiz banyak hal yang pastinya dikorbankan ya. Betul. Dalam arti lingkungan remaja, Betul. pergaulan dan segala macam. Bagaimana Hafiz di usia remaja tersebut bisa punya kepedulian begitu luar biasa, memandang lingkungan yang pentingnya sosial politik dan sebagainya, sehingga mau ngedalamin itu semua di antara lingkungan Hafiz yang enggak memandang ke arah situ, mengamati sejauh Hafiz. Nah, saya dicerita menarik mas. Waktu saya habis lulus S1 itu saya sempat nongkrong di Palangka ini. Saya datang ke tempat teman, kenalan aja nih orang nggak kenal, kenalan aja kayak gitu. Ditanya mau kerja di mana atau apa kayak gitu. Kemudian saya bilang saya lanjut mau kuliah. Saya mau bilang lah mau kuliah di Australia kayak gitu. Dia bilang lah ke teman saya, coba sadarkan temanmu tuh dari mimpi katanya mas. Dibilangin gitu. Dia bilang kayak gitu, dia bilang mungkin orang kita mas, orang Palangka atau orang Kalteng punya mimpi keluar itu mungkin kalau nggak pintar banget mungkin punya uang kayak gitu. Down nggak? Saya bingung dan orang ini saya jawab satu aja. Kamu follow aja Instagram aku kata saya. Waktu saya belum berangkat, waktu itu 2020 Januari. Jadi saya berangkat bulan depannya. Jadi saya bilang ya mungkin memang dia kayak gitu. Ya karena dia tidak terbiasa aja dengan orang yang pergi ke luar negeri kayak gitu mas. Jadi dan PR-nya adalah praktek bahasa Inggris sih mas. Karena kan ketika tes IELTS itu kita juga ada, dia beda dengan TOEFL. TOEFL tidak ada tes speaking, sedangkan IELTS ada speaking. Mempertahankan itu dan tetap ngomong bahasa Inggris di lingkungan yang mungkin tidak support kayak gitu mas. Gak seaktif itu menggunakan bahasa Inggris. Iya, tapi saya dukung sih dengan adanya TikTok ini mas ya. Terlepas apapun Gen Z sekarang cukup melihat bahasa Inggris itu penting. Kenapa harus TikTok? Saya terlepas pro kontranya itu yang lebih efektif mas untuk orang mempelajari kayak gitu. Terlepas lu TikTok kan diajak-ajakin dulu tuh waktu 2019 awal. Sekarang TikTok itu membuktikan bahwa media sosial itu bisa bawa pengaruh baik. Walaupun FYP-nya kan tergantung apa yang kita sering lihat kan algoritmanya kayak gitu mas. Jadi tantangan banget sih di sini, tapi saya percaya lebih baik menyalakan lilin dibandingkan memakai kegelapan mas. Ini bukan saya mencalek atau apa, ini saya tidak mencalek sekarang nggak tahu nanti. Tapi saya percaya itu mas kayak gitu. Dan saya percaya satu hal lagi, membangun Indonesia terus dibangun dari daerah. Nah jadi kita lihatlah Pak Habibie mas, terlepas apapun Pak Habibie itu dia tidak dapat beasiswa mas. Bukan tidak dapat sih, ibunya itu bersumpah ke ayahnya kalau saya tidak salah untuk membiayai Pak Habibie itu untuk kuliah secara uang pribadi. Nah jadi saya lihat aja Pak Habibie, kadang saya tonton filmnya, baca autobiografinya kayak gitu. Dan saya hidup di lingkungan kayak di oase gitu loh mas. Tapi ketika di luar saya harus bermain peran lagi saya kira.
Kalau ngomong kayak gini saya nggak punya teman. Karena ya itu tadi nggak semua orang Betul. paham dengan apa yang kita pikirkan, paham dengan sudut pandang kita. Betul, nih kayak curhat tuh saya jadi. Nggak apa-apa sebenarnya, ya memang itu yang ketika saya kenal dan berbincang sama Mas Hafiz ini beda dengan cara berpikirnya, dengan sudut pandangnya. Saya pasti yakin bahwa pasti ada hal orang tidak bisa memahami sejauh yang apa yang Mas Hafiz pikirkan. Tapi sejauh ini sudah perjalanan jauh nih ya, usia pendidikan sampai ke luar negeri, bahkan saat ini balik lagi ke Indonesia pasti ada selain visi misi ya, visi misi kan kita harus punya tujuan. Siap. Apakah sekarang banyak hal bisa berubah ya setelah Mas Hafiz menempuh pembelajaran yang di luar negeri dan segala macam, melihat kultur dan budaya kita, khususnya di Kalimantan Tengah, karena kita berada di Kalimantan Tengah. Pertama sih Mas adalah ilmu untuk rendah diri sih. Jadi dalam arti itu kita harus rendah hati. Nah, kadang-kadang kita sudah merasa hebat di kandang sendiri. Nah, itu kelebihan orang Indonesia tuh Mas. Dan Bahkan Hafiz pun merasakan kita sangat superior di dalam. Tapi ketika kita keluar negeri, nah saya belajar banyak hal dari orang India dan orang Cina daratan. Jadi mereka itu peribahasanya gini Mas, orang di rumah sanggup orang tuanya ini peribahasanya jual tanah, mengencangkan ikat pinggang supaya hemat, supaya anaknya bisa pergi keluar. Nah sedangkan cari pendidikan, sedangkan di tempat kita tantangannya atau perbedaan yang saya rasakan adalah bagaimana mandang pendidikan Mas. Jadi saya sempat dialog lah kadang-kadang dengan remaja-remaja sini ketika lagi ngumpul mau lanjut kuliah di mana, bla 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 bla. Dia pilihlah salah satu kampus di sini. Kemudian disampaikan kenapa tidak memilih tempat lain. Dia bilang satu Mas, terkendala biaya. Padahal saya bilang kesempatan beasiswa itu banyak. Nah kesempatan itu beasiswa banyak, tapi memang di Palangkaraya sendiri untuk dapat beasiswa itu kan Mas salah satu syaratnya TOEFL atau IELTS itu. Oke. Tapi kita belum punya lembaga tersertifikasi itu untuk bisa memberikan sertifikat seperti itu. Nah jadi saya Mas coba komunikasi nih dengan dengan Ibu Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Kalimantan Tengah, Bu Nafsiah namanya. Saya bilang, Bu ini kayaknya harus kita dorong. Nah itu yang saya usahakan Mas, karena saya maki-maki juga nggak ada untung. Tapi karena saya punya pemahaman politik, orang yang di dalam sana itu sebenarnya harus dapat input dari pemuda. Demo itu satu hal Mas, saya ikut demo waktu saya satu, tapi waktu kesini saya lihat pendekatan yang paling pas tuh ada dialogis kayak gini, ngobrol. Bu ini loh penting kayak gitu loh, Kalimantan Tengah nggak bisa kayak gitu. Akhirnya kami buat namanya kegiatan Kamu Fest Mas, Kateng Maju Festival. Kemarin baru selesai di Ungan Sari, itu kita seleksi pemuda-pemudi satu Kalimantan Tengah, kita panggil 50 orang, seleksi esai dan video, lalu kita berikan materi yang biasanya hanya didapatkan di pulau-pulau Jawa Mas. Bahkan kita coba Materi seperti apa? public speaking satu Mas. Public speaking. Nggak seperti orang punya bakat kayak Mas Yatmiko bisa ngomong selancar itu kita harus akui. Baik. Dan saya lihat profilnya Mas sudah bisa membranding diri kayak gitu loh. Dan saya yakin Mas Yatmiko mungkin juga banyak belajar otodidak kayak gitu. Ataupun mungkin di zaman Mas mungkin berbeda dengan sekarang. Nah jadi satu bakat saya yakin Mas, tapi kita ajarin public speaking. Kemudian yang kedua adalah kita ajarin leadership. Ketiga adalah menulis. Yang keempat ada design thinking. Itu materi yang orang mungkin bilang bahasa alien ya Mas ya. Tapi saya bilang hanya dengan cara seperti inilah orang-orang Kalteng bisa merasakan pendidikan yang sama dengan orang di luar negeri. Gak selamanya harus berangkat keluar kan Mas. Tapi saya sepakat banget loh bahwa memang basically-nya kalau kita mau berkembang, pertama kita harus punya komunikasi yang baik. Siap. Cara berpikir yang mau berkembang, berinovasi dan segala macamnya. Buat saya itu inovasi yang luar biasa dari Mas Hafiz ya. Yang kemarin alumninya berapa banyak? 50 Mas. 50, berikutnya bisa lah ya naik-naik terus ya. Pastinya harusnya Mas Hafiz nanti bisa terus komunikasi. Siap. Ya. Siap. Mungkin di pihak-pihak terkait agar ya bisa lebih besar lagi, dan saya pikir orang-orang seperti Mas Hafiz harus bisa menularkan banyak hal, dan banyak generasi muda kita, Gen Z kita punya kesempatan yang sama juga, sehingga di daerah ini bisa memperoleh SDM yang luar biasa. Nah, itu upaya Mas Hafiz membekali ya anak muda, ada 50 alumni. Lalu 50 alumni itu kan di dalam sebuah generasi satu angkatan masih lumayan jauh ya. Iya, masih lumayan jauh. PR kita banyak. Betul. Alternatif lain apa yang dilakukan Mas Hafiz selain membentuk akademi demikian?
mungkin dalam bentuk personal branding komunikasinya yang mungkin jejak track record Hafiz nih untuk bisa menularkan yang lain. Apakah ada langkah lain selain? Nah, karena Mas nyebut langkah, jadi saya dan beberapa teman itu kami membuat namanya sebuah lembaga riset think tank, Mas. Think tank. Think tank itu istilah sangat baru memang, dan jadi itu lembaga pemikir yang kerjaannya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Itu sangat umum, Mas, di Jawa. Ada yang terkenal CSIS itu kebijakannya untuk hubungan internasional. Tapi kalau yang lain lagi itu lembaga think tank itu sifatnya bisa untuk isu-isu kemanusiaan atau isu-isu lingkungan. Nah, kami buatlah itu, Mas, anak-anak muda nih. Saya paling tua 26, yang muda bahkan ada yang masih 18-19. Nah, jadi namanya Langkah Inovasi Indonesia. Nah, coba kami buat di Kalteng kayak gitu. Nah, untuk lanjutannya, Mas, untuk mengimbaskan hal seperti ini, kita nggak bisa buat program temporer hanya 4-3 hari. Jadi saya buat 2 strategi. Satu, saya mencoba mendekati para petinggi, Mas, baik itu di jajaran pemerintahan. Kami sudah pernah buat kegiatan, pernah di Ujab Wali, pernah di YIN, pernah di UPR. Kemudian tapi kami juga ke adik-adik di bawah, Mas, yang umurnya seumuran saya mungkin di bawah. Nah, ini yang sebenarnya memang menjadi tantangan karena bahasa kami ini nggak umum. Ya umum memang. Dan mungkin dianggap terkesan menggurui. Saya satu pelajaran, Mas, yang saya dapatkan pas pulang dari Jogja itu adalah kita nggak bisa menyamaratakan memang apa yang terjadi di Jawa dengan di sini itu berbeda. Jadi kita harus menginjak tanah lah dan melihat di mana posisi kita berada. Nah, apa yang kami lakukan, Mas, adalah dengan cara berpikir menjadi gelas kosong. Kita nggak bisa judge orang. Banyak banget, Mas, teman-teman yang bahkan public speaking pun takut, terbata-bata. Waktu presentasi di DPR itu, Mas, yang kamu face, bahkan sudah terseleksi, ada yang bergetar-getar tangannya, Mas. Tapi saya salutnya teman-teman situ punya mental baik. Biasanya kan dihuhuin, Mas. Ini mereka diam dan tepuk tangan ini dia ngomong untuk ngomong. Dan saya lihat sih hanya dengan cara memberikan pemahaman bahwasanya orang Kalteng ini bisa, Mas. Karena banyak sekali adik-adik yang bilang, kami, Kak, baru juga mau tanding di Jawa, lihat alma mater kampus orang sudah takut. Ya. Dan itu real, Mas. Bahkan kita juga masa inferior, makanya sebuah kebanggaan ketika kita misalkan, misalkan punya kemampuan. Jadi gini, kemampuan bahasa Inggris itu dianggap sebuah hal yang harus dipamerkan. Padahal seharusnya itu basic, Mas. Bagi saya pribadi ya, karena hanya dengan cara seperti itulah, lihat Jogja, Mas, banyak sekali tour guide yang bisa bahasa Perancis, Spanyol, dan lain-lain. Tapi mungkin kita belum terimbas aja. Jadi saya coba lakukan dengan kemampuan yang ada, memberikan kebijakan kepada pemerintah, kepada legislatif, tapi juga turun juga ke bawah kayak gitu dengan teman-teman. Jadi saya coba jadi jembatan. Dan orang kalau bilang saya ada kepentingan politik, saya nggak ada nyalek dan segala macam. Kok per saat ini ya, Mas, ya. Jadi saya niatnya tulus aja sekarang. Terlepas orang mau bilang cari pamor dan apa, ya itu orang lah. Tapi kalau saya niatnya bantu orang aja dulu. Ngomongin tujuan nih, Siap. Hafiz ini sebenarnya mau melangkah kemana setelah ini? Apa yang Hafiz kejar saat ini dan mau kemana setelah tujuan? Saya punya aspirasi, Mas, sebenarnya pengen kuliah lagi S3. Jadi ini ceritanya sedikit personal. Jadi almarhum ayah saya itu, Mas, waktu S3, jadi dia kena serangan stroke itu waktu lagi kuliah S3. Jadi belum sempat buat disertasinya lalu meninggal. Nah, waktu ditanya, ibu tuh sempat tanya ke almarhum ayah kenapa kuliah lagi. Jawabannya adalah untuk jadi contoh buat anak-anak. Nah, jadi saya berusaha untuk melanjutkan cita-cita beliau kayak gitu, Mas. Itu saya coba lakukan satu hal untuk S3. Tapi kalau langkah saya ke depan, kalaupun saya tidak S3, saya pengen membesarkan nama Langkah Inovasi Indonesia ini, Mas. Saya pengen kerjasamakan ini untuk bisa kasih dampak ke pemerintah, tapi juga buat kasih dampak ke masyarakat. Dan sangat nggak umum, Mas, bagi anak umur 20-an tahun ngomong kayak gini, saya lihat. Tapi satu sih, orang Kalteng belum pernah ada yang jadi menteri, Mas. Paling tinggi wakil menteri selama Indonesia merdeka. Padahal kita kasih batu bara, kasih emas, kasih minyak dan lain-lain orang-orang sini lah. Tapi kita nggak ada yang berada di percaturan nasional. Ya itu mimpi saya lah, selama mumpung masih hidup, seumur hidup saya ini saya sempat lihat orang Kalteng ada jadi menteri. Aneh sih, Mas, mimpinya, semoga nggak aneh ya. Sebenarnya nggak aneh, cuma buat secara umum ya. Iya, Saya pikir Mas Hafiz juga di atasnya generasi Z, Gen Z ini, tapi kan nggak begitu jauh ya. Dengan motivasi latar belakang pendidikan orang tua dan segala macam memacu Mas Hafiz untuk juga menggali hal yang sama ya, bisa meningkatkan kualitas hidup. Saya pikir ini perlu nih, saya kalau nanya Mas Hafiz sebagai orang yang sudah menjalani pendidikan sampai luar negeri dan segala macam,
Mas Hafiz sudah menentukan pilihan, ya, menentukan langkah-langkah hidupnya. Apa yang Mas Hafiz lakukan sehingga bisa mengambil sikap? Saya yakin banyak anak muda juga di luar sana yang entah kenapa bagi mereka, entah mereka ini saat ini kepikiran atau tidak, bagaimana mereka menentukan berani bisa mengambil sikap, Iya. berani melangkah. Saya yakin Hafiz punya tip and trik sendiri. Siap. Gimana sih lingkungannya mungkin gitu, gimana sih motivasinya mungkin terbentuk gitu, supaya Mas Hafiz benar-benar di podcast kali ini bisa ngasih wawasan hal-hal tersebut. Saya percaya satu hal sih Mas. Jadi, ini pertanyaannya berat Mas. Ya. Makasih Mas Jatmiko ya udah mancing ini. Karena untuk menemukan tujuan hidup ini, saya kalau bilang biasa Mas, kalau diajak orang sharing, saya pasti bilang silahkan mereka untuk lebih banyak membaca buku dulu. Walaupun terkesan kutu buku, nerd, dan segala macam Mas. Karena membaca buku itu meningkatkan dua hal, kemampuan kita menulis dan juga cakrawala pemikiran. Itu satu-satunya cara, kalau kata Bung Hatta ya, biarkanlah aku terpenjara, tapi dengan bersama buku aku bebas. Jadi satu-satunya hal yang tidak pernah mengekang kita itu adalah mungkin baca buku. Kemudian yang kedua adalah harus jujur apa adanya, adalah menentukan circle sih Mas. Circle penting ya. Circle penting, tapi bukan berarti, jadi saya selalu percaya begini, saya suka basket Mas, saya basket, saya main biliar juga, tapi saya menentukan yang mana yang circle teman, yang mana yang memang circle untuk misalkan untuk urusan-urusan yang seperti ini. Tapi menyadari Mas, bahwa semua orang itu punya kelebihannya masing-masing, itu ilmu paling dasar untuk jadi rendah diri dulu. Nah jadi untuk pemuda-pemuda sekarang, saran saya sih gini, kalau punya aspirasi dan kebingungan untuk masa depannya seperti apa, saran saya sih pertama adalah teman-teman semua kalau lagi kuliah, saya sesimpel kayak lihat mata kuliah kalian apa nih yang dapat nilai A. Ini beneran nih, mungkin lucu tapi itu saya lakukan. Waktu saya jadi asli saya bilang itu. Kemudian adalah kalian lihat nih, misalkan di Reels atau di Instagram kalian, algoritmanya apa yang muncul. Bisa jadi itu cup of your tea kalian kayak gitu loh. Dan saya kalau saya jadi pribadi yang seperti itu, saya sukanya baca isu-isu kekerasan politik, anti terorisme dan lain-lain itu, akhirnya saya ambillah itu jadi jurusan Mas. Kalau kalian tidak S2 itu bukan hal yang salah juga, tapi adalah satu Mas, ketika kita sudah menentukan pilihan, teman-teman sudah minta restu orang tua, itu paling penting. Dan yang paling penting lagi salah satunya adalah kalau salah dan gagal itu sangat wajar. Nah ini yang sering dikritik bagi Gen Z Mas. Saya kebetulan 97 itu Gen Z pertama. Gen Z pertama ya? Gen Z pertama. Masuk kategori Gen Z sebenarnya? Masuk. Dan kami sering dibilang generasi strawberry. Jadi kami itu lemah di dalam kayak gitu loh. Karena kita adalah generasi yang ketika ada masalah kita akan cepat berontak kayak gitu loh. Beda dengan generasi yang sebelumnya memang akan cepat nurut kayak gitu loh. Tidak masalah. Dan itu dirasakan Hafiz juga? Ibu saya itu kelahiran 1955 Mas. Ayah saya 1948. Saya selisih dengan kakak saya itu sekitar lebih dari 24 tahun. Jadi bahkan di rumah itu pun kami, saya merasakan lah bahwa Gen Z ini dia labil nih Mas. Kayak ibarat kata kena ombak tuh goyang. Nah cara untuk menentukan pilihannya adalah saran saya bisa konsultasi ke mungkin psikolog atau konselor untuk menentukan pilihan. Gak apa-apa bayar di awal, tapi peribahasanya kita tahu pilihannya kayak gitu Mas. Ya saya jujur aja sih, pemuda kita nih sangat banyak di Indonesia Mas. Betul. Tapi lapangan pekerjaannya sangat minim. Dan semua berebut di dalam. Ya. Kan berebut di dalam. Gak ada yang pengen jadi pengusaha terus buka lapangan kerja. Nah orang Cina Mas kan banyak banget tuh, miliaran orangnya. Mereka pergi keluar jadi ekspatriat. Nah itu bisa dicontoh Indonesia. Saya percaya sama kata Pak Gita Wirjawan di podcast Endgame-nya. Semoga podcast ini juga bisa terkenal kayak Endgame juga Mas ya. Amin ya. Amin, benar nih saya Mas. Karena makasih udah ngundang saya, dan gak banyak orang yang mau buat topik kayak gini jadi podcast Mas. Karena mungkin entah kurang menarik atau apa, tapi Pak Gita Wirjawan ngasih contoh adalah bahwa hanya dengan cara kita punya keberanian lebih jauh dan punya mentor. Jadi kalau kalian mau belajar public speaking bisa belajar sama Mas Jatmiko. Lihat Instagramnya saya sudah lihat, mantap. Itu sih yang saya bilang Mas. Jadi temukan mentor, dapatkan restu orang tua. Kalau lagi kuliah cari yang nilainya A, bisa jadi itu passionmu. Keren banget Hafiz. Dan ini beneran loh Mas. Saya saya juga benar-benar kayak terpukau karena Hafiz di usia belia
pikirannya sudah luar biasa, cakrawalanya sudah cukup luas, bahkan bisa menganalisa situasi-situasi yang memang kayaknya ya jujur kita rasakan sebenarnya, tapi tidak semua orang berpikir bahwa ini penting dan kita punya rasa peduli untuk terlibat dan berperan di dalamnya. Oke Mas Abi, semoga sukses terus ya sih Mas. usaha-usahanya, upaya-upayanya, dan semoga benar-benar setelah hari-hari semua di sana nonton podcast ini memperoleh banyak hal ya, memperoleh motivasi-motivasi baru dan sukses untuk kita semua. Anda sih Siap, makasih banyak. Nice.